Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah lama sekali, Mbah, beberapa waktu terakhir kita mengunggahkan pedalangan jenengan. Kita akan menyelani atau kita akan menyisihkan waktu karena teman-teman juga menunggu pembicaraan kita terkait dengan bab kasepuan atau ilmu-ilmu kejawen luhur. Jadi kita akan membahas tema bahwasanya Tuhan atau Allah atau Gusti Kang Maha Suci itu ada dan tiada. Kita katakan ada tapi wujudnya tidak ada, kita katakan tidak ada tapi pada kenyataannya ada. Ini maksudnya gimana, Mbah, dalam satu kalimat ini? Kadang di dalam benak kita penuh dengan keraguan karena kita apabila memanjatkan doa, kadang kita tidak bisa membuktikan atau kita tidak berhasil atau kita tidak bisa menyembuhkan diri. Bahkan kadang-kadang kita memohon kepada Tuhan gagal total, sehingga kadang-kadang kita marah. Kenapa kita memohon tidak dijabah oleh Tuhan? Apakah Tuhan itu ada atau Tuhan tidak ada? Karena banyak sekali doa-doa manusia yang memohon kepada Tuhan, namun semuanya gagal total dan tidak berhasil. Namun juga ada dan pernah kita memohon semata-mata kita tidak sungguh-sungguh, justru malah berhasil. Kita susah sekali dan begitu aneh sekali. Dapat dikatakan ono sejati ning suwung, sejati nono. Tuhan itu ada tapi juga tidak ada. Ono sejati ning suwung, suwung sejati ono, gumantung tanpa candelan, tinulis ingkang tanpa papan. Itu kata-kata daripada para leluhur kita atau daripada nenek moyang kita. Sehingga kita sejak kecil, bahkan kita masih umur sekitar 10 tahunan, kita sering mendengarkan sabda tomo daripada kakek nenek saya, yang mana mereka memberikan mewarah pejangan kepada murid-muridnya. Sehingga kita di saat masih anak-anak saja kita sudah tertarik tentang ketuhanan. Sehingga sampai sekarang pun kita juga sangat menghamba dan kita sangat mengagumi kepada kebesaran Tuhan, yang mana banyak sekali ciptaan-ciptaan atau wujudan-wujudan dalam bentuk ciptaan Tuhan yang mengagumkan seperti alam semesta ini, termasuk sukmanya, roh, arwah dan sebagainya, termasuk jin, setan dan sebagainya. Ciptaan Tuhan yang begitu dahsyat, yang begitu aneh seperti setan, jin dan sebagainya, yang mana tidak sama dengan kehidupan manusia. Kita akan kembali membicarakan bahwa apakah Tuhan itu ada, apakah Tuhan benar-benar tiada. Teman-temanku yang saya hormati dan saya muliakan, bahwa saya pernah ada kisah-kisah yang perlu kita sampaikan. Ini kisah nyata dan bukan rekayasa. Pada saat itu kita sering sekali memberikan pertolongan kepada teman-teman kita. Namun akhir-akhirnya hasilnya zong, akhirnya gagal total, sehingga kita pun juga malu karena kita dipercaya untuk membantu teman, tapi hasilnya juga kosong. Akhirnya kita mencari kebenaran dan kita mencari apa yang terjadi, apakah benar Tuhan itu ada, kenapa doa kita tidak pernah kunjung berhasil. Apakah doa kita ini yang tidak sungguh-sungguh, atau kita sebagai hambanya kita kurangnya bertakwa, kurangnya beriman, atau kurangnya kepercayaan, atau mungkin kurang kebersihan di dalam hati kita, atau perilaku kita, ucapan kita, yang mana di dalam penghambaan, yang mana dalam ketakwaan kita benar-benar tercoreng merah karena perilaku kita dianggap mungkin tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Walaupun toh dalam kita melaksanakan menghamba kepada Tuhan, kita tahu bahwa bermacam-macam bentuk perjalanan, bahwa setiap orang juga tidak sama dalam keyakinannya kita bersembah kepada Tuhan. Jadi kita tidak boleh untuk mencaci maki kepada siapapun, karena bentuk-bentuk untuk menghamba Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan, itu jalannya selalu berbeda dan berbeda. Karena kita tahu saudara kita yang ada di Nusantara ini, banyaknya keyakinan, banyaknya agama yang ada di Indonesia. Tentu kita tidak bisa yaitu merendahkan, melecehkan kepada aliran orang lain atau agama orang lain, karena kita pun belum tentu benar dan kita pun belum tentu diakui atas perilaku ibadah kita. Yang jelas kita akan bicara bahwa kita ingin mengetes dan menguji apakah Tuhan itu ada. Seketika itu pada saat hati saya gundah, hati saya kurang percaya karena kita sudah berpuluh-puluh tahun menghamba, namun
permintaan kita tidak semestinya atau tidak dapat dipastikan akan berhasil. Banyak gagalnya daripada berhasilnya. Hingga kita di dalam hati kita kadang berontak. Dengan itu kita mencoba pada suatu saat kita memang sengaja untuk mengosongkan rumah dalam bentuk yaitu makanan. Hingga kita tidak belanja baik bumbon-bumbon, beras, gula dan sebagainya. Rumah saya kosongkan, artinya kosongnya tidak saya kasih bentuk-bentuk makanan dalam bentuk apapun. Kita berjanji, kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah pada saat saya mengosongkan rumah tidak ada makanan sebutir pun atau setetes pun yang dapat kita makan dan dapat kita minum, apakah ada pertolongan daripada Sang Pencipta alam? Apabila kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberikan kepada hambanya. Karena Tuhan atau Allah itu Rahman dan Rahim, maka kita dengan kata-kata Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, kita buktikan apakah benar-benar Tuhan akan memberikan yaitu bentuk-bentuk pertolongan, bentuk-bentuk doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu saya memulai bahwa saya sengaja tidak makan, tidak minum, dan saya sengaja tidak belanja apapun dan tidak membeli apapun. Saya ingin Tuhan atau Allah memberikan beras ke saya. Secara akal kita memang tidak masuk akal, tidak mungkin, tapi kita coba. Setelah saya melaksanakan prihatin selama 1 minggu, saya sama sekali tidak menyiapkan barang. Ternyata doa saya itu diizinkan oleh Tuhan, diizinkan oleh Allah. Pada saat saya ingin sengaja tidak makan sepanjang masa, ternyata sering sekali ada teman yang tidak saya sebutkan namanya, mereka setiap hari datang membawa pisang, teman-teman. Namun teman saya tidak tahu bahwa saya itu bertirakat, saya berpuasa yang tiada batas. Mereka setiap hari membawa pisang 1 tundun, sehingga saya akhirnya memutuskan. Tadinya saya kan sudah bilang, apabila ada makan yang datang saya baru makan, kalau tidak ada makanan saya juga tidak makan. Nah ternyata ada teman ya, tiap malam mereka datang membawa dengan bentuk pisang, kadang-kadang mereka juga membungkuskan makanan. Jika niat saya yang berpuasa tidak makan, ternyata diantarkan makan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Namun dengan itu tetap kita mencari, karena tujuan kita itu ingin ditunjukkan kepada Sang Pencipta alam bahwa saya ingin didatangkan bentuk beras, bukan bentuk panganan. Walaupun bentuk uang, bentuk makanan itu bukan cita-cita saya. Saya hanya minta Allah atau Tuhan mendatangkan beras di rumah saya. Apakah beras itu jatuh dari langit atau beras itu akan dilempar dari jalan ke rumah saya? Apakah beras itu diantarkan oleh sifat manusia? Kita pun juga tidak tahu. Ternyata teman-teman, sekitar lebih dari 10 hari, sekitar jam 2:30, kalau tidak 2:30, jam 2 pagi itu, ya, itu rumah saya didodok orang, teman-temanku. Sehingga saya juga terkejut. Pintu saya buka, ternyata saya tidak kenal kepada orang itu. Mereka minta tolong karena pada malam itu mereka diusir oleh istrinya, akan diceraikan oleh istrinya. Jadi ada konflik rumah tangga. Intinya mereka ada permasalahan dengan keluarga, yang artinya sang suami itu akan dicerai. Kita tidak bisa menguraikan kenapa mereka diceraikan, hingga pakaiannya dibuang di halaman rumah, kemudian mobilnya juga disita tidak boleh dipakai, terus uang-uang disita tidak boleh dipegang. Mereka juga punya toko peracangan, sehingga mereka kebingungan, uang juga tidak bisa memegang, terus kemudian mereka juga tidak punya uang. Setelah sholat di musola, maka sang suami itu segera secepatnya mengambil beras di toko, sekitar ada 4 atau 5 kilo. Beras itulah yang dibawa ke rumah saya. Sehingga aneh sekali, saya seumur hidup itu ada tamu laki-laki membawa beras ya pada waktu malam itu saja, teman-teman. Di dalam kita memohon pada Tuhan, saya hanya ingin beras didatangkan ke rumah saya tanpa saya belanja. Ternyata doa saya dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apapun permintaan manusia, apapun, apabila kita sungguh-sungguh mohon dan kita percaya
kalau Tuhan itu ada, tentu pasti akan diberi pawujudan, akan diberi ijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Itulah teman-temanku, bahwa kita akan menjawab bahwa Tuhan tidak ada tapi ada, Tuhan ada tapi juga tiada. Yang ternyata banyak sekali kita mendengar beberapa para sirpini sepuh bahwa Tuhan itu tidak ada namun sebenarnya ada. Kita bisa membuktikan pada waktu malam itu kita hanya minta beras didatang di rumah saya, ternyata didatangkan oleh malaikat Tuhan yang mana dalam bentuk pasien, dan mereka akan ditimpa oleh istrinya, akan diceraikan pada waktu malam itu. Dan sungguh-sungguh si perempuan itu sudah tidak suka, tidak mau memiliki suami yang seperti itu. Kita tidak menguraikan dengan alasannya. Yang jelas setelah mereka membawa beras, saya tanya berbagai macam permasalahan, kemudian mereka pulang, jarak hanya 1 hari atau 2 hari saja, ternyata mereka rukun mereka hingga sekarang sudah ada 2 tahun teman-teman, atau mungkin lebih. Ternyata saya tanyakan saudaranya, ternyata mereka semakin rukun, semakin setia, semakin gadi, menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Apakah itu ketepatan bahwa doa saya dijabah oleh Tuhan, atau mungkin itu karena doa-doa saya, atau mungkin itu ketepatan mereka waktunya rukun sama istrinya? Kita pun juga tidak tahu, karena kerukunan daripada mereka yang berkeluarga itu bukan kehendak saya, itu adalah keberhasilan daripada kita berdoa, dan Tuhan akan menghijabah kepada hambanya. Sehingga kesimpulannya bahwa permohonan kita yang aneh, yaitu kita ingin didatangkan beras dengan Tuhan, tak didatangkan beras oleh Allah SWT, ternyata juga datang melalui dengan permasalahan orang, dan mereka itu tidak bisa membawa uang, mereka hanya bisa mencuri beras sekitar 5 kilo dan diantarkan ke rumah saya. Itulah temanku, ternyata setelah mereka sudah mengantarkan beras, baru esoknya saya makan nasi sesuai dengan kegiatan sehari-hari. Apakah saya tidak punya beras pada saat itu? Apakah tidak punya uang pada saat itu? Kita punya uang teman-teman. Misalkan belanja juga punya uang, kita juga bisa untuk membelikan beras. Namun kita sengaja bahwa pada saat kita tirakat, pada saat kita bertapa, pada kita memohon pada Allah, rumah sengaja saya kosongkan, saya tidak beli beras. Saya ingin bentuk-bentuk yaitu beras. Apakah bisa Tuhan mendatangkan bentuk benda? Kalau Allah mendatangkan bentuk gaib, jelas bisa, Mbak. Karena memang Tuhan sendiri juga gaib. Sehingga yang saya minta bukan gaib, yang saya minta adalah bentuk beras atau bentuk benda. Bisakah Allah atau Tuhan mendatangkan bentuk benda yang ternyata tidak masuk akal? Jam 3 malam kita menerima tamu dan membawa beras, tidak membawa barang yang lain atau buah atau makanan, tidak. Mereka kok sesuai dengan permintaan saya, mereka kok membawa beras. Itulah teman-temanku, jangankan kita minta harta benda, kita minta beras saja, Allah juga mengirimkan malaikatnya untuk mendatangkan, itu membuktikan permohonan saya bahwa inilah Tuhan itu ada. Tuhan membuktikan pada hambanya bahwa Tuhan itu apabila diminta, namun apabila sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mewujudkan permintaan kita. Seperti itu, Mbak, yang saya sampaikan. Ya teman-teman, jadi itulah keterangan dari pengalaman Mbah Kendil Jopo Montro. Semoga ini bisa menambah iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan saya amati jenengan itu memang seringkali ingin membuktikan seperti itu, Bang. Seperti ketika di Malaysia uangnya hilang yang tidak masuk akal bisa kembali hanya dengan sholawat. Kemudian Mbah Kendil bertirakat tidak makan atau tidak membeli beras, dan Allah mendatangkan utusannya. Ini adalah bukti bahwasanya meskipun wujud Tuhan dari dulu sampai sekarang ini belum diketahui oleh satu orang pun, Mbak, ternyata Tuhan itu ada dan senantiasa mendampingi kita. Bahkan sampai saat ini saya tuh mengamati, setiap kita ada permasalahan, Tuhan itu pasti akan menolong di waktu yang tepat, Mbak. Jadi kan mungkin ada tambahan yang lain, Mbak. Banyak sekali bahwa betul-betul orang yang menyenangi kepada aliran kepercayaan, orang-orang yang menyenangi atau menghamba pada Tuhan dengan cara yang tidak sama, banyak sekali yang mengatakan mereka adalah sesat karena mereka salah jalan. Teman-temanku yang saya hormati dan saya muliakan, bahwa kita menuju kepada rongga-rongga naungan Allah itu memang berbeda-beda, namun kita buktikan bahwa kita juga minta kepada Allah tanpa minta jin, setan dan sebagainya termasuk kudam. Ternyata kita sebut dengan nama Tuhan saja, kita sebut dengan nama Allah, maka Allah juga membuktikan kepada hambanya apa yang kita minta akan dijabah. Seperti saya hanya ingin beras saja juga diturunkan melalui dengan jalur-jalur
hambanya yaitu manusia biasa. Ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan selamat menjalankan ibadah Ramadan teman-teman. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus ikuti video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu kami nangge. Amin ya rabbal alamin.